Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas aktivitas belajar yang sudah kalian kerjakan di pekan lalu. Kita masih akan membahas tentang penerapan hukum hidrostatis dan hukum Archimedes. Kita masuk ke kegiatan percobaan 1. Nah, apa yang kalian harus lakukan di percobaan 1 itu adalah menekan batang korek api. Kalian tekan batang korek apinya seperti ini. Nih. Nah, lalu kalian diminta untuk melaporkan apa yang kalian rasakan setelah menekan batang korek api ini. Ini yang tanpa gumpalan itu akan dirasa nih, yang tanpa gumpalan ini akan dirasa lebih sakit. Sementara yang dengan gumpalan tidak terasa sakit seperti yang ada gumpalannya, ya. Apakah terasa sama? Beda. Tidak sama. Nih. Yang ujung A itu lebih sakit dan yang ujung B tidak sakit. Perhatikan perbedaan bentuk kedua ujung korek api, mana yang lebih luas permukaannya. Ujung A itu hanya berupa kotak, ya. Sementara ujung B itu dia seperti bola melingkar. Jadi luasnya beda, lebih besar luas yang B. Makanya luas permukaan yang lebih besar itu B, luas permukaan besar tidak sakit. Nah, jelaskan menurut kalian apa yang menyebabkan rasa sakit atau tidak dari percobaan tersebut. Perbedaan luas permukaan. Semakin kecil luas permukaan, semakin sakit. Ini semakin kecil luas permukaannya, semakin sakit. Kemudian, kalian juga diminta untuk melakukan percobaan yang kedua, sama masih dengan batang korek api. Tapi ini bedanya apa? Yang pertama kalian diminta menekannya sedang aja gini. Tidak terasa sakit apa-apa ya. Lalu kalian diminta penekanan kuat. Kita tekan. Nah, maka akan terasa sakit. Nih. Apa yang menyebabkan perbedaan rasa sakit pada kedua penekanan tersebut? Perbedaan penekanan semakin besar semakin sakit. Jadi semakin ditekan semakin sakit. Nih. Tuliskan kesimpulan dari percobaan tekanan zat padat yang telah kalian lakukan. Kesimpulannya, dari percobaan 1 kalian temukan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi semakin besar luas permukaan, tekanannya semakin kecil. Nah, tekanan pada zat padat juga berbanding lurus dengan penekanan atau gaya tekan. Jadi kalau gaya tekannya semakin besar, maka tekanannya semakin besar. Ini Ibu sudah tuliskan rangkumannya. Jadi tekanan pada zat padat itu, tekanan pada zat padat lambangnya P, ini dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan. Gayanya itu apa? Gayanya itu yang tadi penekanan. Kalau kita kuat menekannya, maka tekanannya itu besar. Jadi semakin besar gaya, tekanan akan semakin kecil. Semakin besar gaya, tekanan akan semakin besar. Semakin besar luas permukaan, tekanan akan lebih kecil. Contoh aplikasinya apa? Pada tali tas, paku, pisau. Ibu bawa paku. Nih. Ini Ibu bawa paku. Ini dibuat kecil ya. Ujungnya dibuat kecil. Kenapa? Jadi ketika kita memasang paku, dia akan menghasilkan tekanan yang besar karena luas permukaannya kecil. Kemudian pisau. Pisau juga ini kenapa dibuat runcing ujungnya? Karena dengan luas permukaan yang sangat kecil akan diperoleh tekanan yang besar. Nah, contoh lain, tali tas. Nih, Ibu bawa contoh tas. Tas itu
talinya selalu dibuat lebar. Jadi luas permukaannya besar. Untuk apa? Agar luas permukaan agar tekanan di hasil itu kecil. Jadi ketika kalian menggendong tas, nah kalian tidak merasa sakit di pundak kalian karena tekanannya dibuat kecil. Itu adalah hasil kesimpulan kegiatan 1 tentang batang korek api.